menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan wanita wajib tahu, ini tanda-tanda akan mendekati menstruasi. Menstruasi cukup mengganggu dan bisa-bisa membuat Anda tidak siap dengan kedatangan tamu bulanan ini. Meskipun tidak ada metode ilmiah untuk menentukan dengan tepat saat haid akan datang. Metode di bawah ini akan membantu Anda memperkirakan panjang siklus menstruasi Anda dan membantu Anda siap untuk yang berikutnya. Yang pertama, masalah perut. Anda akan mengalami beberapa masalah perut sebelum menstruasi. Biasanya Anda akan bermasalah dengan diare atau sembelit. Biasanya ada keinginan untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu. Yang kedua, perubahan emosi yang ekstrem. Di antaranya, Anda akan merasakan suasana hati yang kurang bersahabat dengan aktivitas, sensitif terhadap keadaan dan terkesan dingin. Ada juga bisa menjadi lebih jengkel dengan suasana hati Anda dari biasanya atau memiliki masalah tidur. Dan dalam kasus ini yang parah, Anda memiliki kesulitan mengingat hal-hal. Yang ketiga, perubahan pada bagian tubuh. Jerawat cenderung muncul di wajah Anda saat haid muncul karena perubahan hormon. Anda juga bisa saja mengalami dan ukuran puting akan lebih besar dari normalnya. Perubahan juga terjadi pada rambut di area kewanitaan Anda yang menjadi kasar dan tebal dari biasanya. Ada kalanya di antara Anda juga merasakan perubahan yang mengganggu seperti timbulnya pegal-pegal pada paha dan punggung. Yang keempat, keputihan. Jika Anda melihat beberapa cairan berlendir berwarna putih dan tidak menimbulkan bau yang muncul dari area kewanitaan Anda, tetapi dalam beberapa waktu kemudian akan menjadi kecoklatan, itu berarti bahwa keputihan telah dicampur dengan beberapa darah. Anda disarankan untuk memakai panty liner. Anda juga dapat menentukan siklus bulanan berikutnya dengan cara mencatat di kalender. Perhatikan hari pertama, terakhir masa Anda pada kalender. Dengan cara ini Anda dapat membuat perkiraan. Bulan menstruasi datang setiap 28 hari dan setiap wanita memiliki siklus masing-masing yang berbeda. Jika Anda telah melakukan pencatatan ini, Anda akan tahu panjang siklus Anda dan mempermudah di bulan-bulan selanjutnya. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut.
A. Hitung jumlah hari antara hari pertama periode dan hari pertama periode berikutnya. Angka itu adalah panjang siklus Anda bagi kebanyakan wanita, itu adalah 28 hari. B. Aliran menstruasi itu sendiri dapat berlangsung dari 2 hari sampai seminggu, dengan rata-rata menjadi 4 hari. Timbulnya bercak darah yang terjadi sebelum menstruasi tidak dihitung sebagai aliran darah. C. Perempuan di usia remaja dan 20-an memiliki siklus mereka sedikit lebih panjang. Untuk wanita berusia 30-an memiliki siklus pendek, dan bagi perempuan di pertengahan 40 sampai